Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santekno. Kali ini kita akan mencoba melanjutkan masih dalam pembahasan topik HTTP router. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat middleware authentication menggunakan JWT. Nah, sebelum ke situ kita coba baca-baca terlebih dahulu. Apa itu JWT? Biasanya ini singkatannya adalah kalau di sini ya JSON Web Token, atau ini adalah metode populer yang menangani autentikasi berbasis token. Nah, kali ini kita akan mencoba menggunakan autentikasi JWT yang kita implementasikan di library HTTP router Julien's ini. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman kalau yang baru join di video ini, nah bisa pelajari dulu dasar-dasarnya, terus jangan lupa install dulu Golangnya, lalu library atau library yang didukung yang akan kita coba implementasi itu adalah Golang JWT versi 4 dan Julien's-nya yang HTTP router untuk routingnya. Oke, langsung saja. Nah, untuk strukturnya mungkin yang teman-teman yang udah mempelajari sebelum-sebelumnya, terutama di topik router HTTP ini project-nya harusnya berkelanjutan. Jadi bisa melanjutkan dari project yang pernah teman-teman bikin sebelumnya atau di tutorial sebelumnya. Nah, sebelum itu kita akan coba go get terlebih dahulu karena si HTTP router itu udah, kita tinggal lanjut yang go get si JWT. Udah dimasuk. Nah, langkah yang pertama yaitu kita akan membuat HTTP router. Nih ya, HTTP router dengan mana ya? Saya cek dulu di bagian sini biar teman-teman bisa lihat juga nanti. Yaitu oke di sini deh. Mana? Oke. Nah, bagian ini saya close dulu ya, bentar. Biar lebih mudah. Nah, bagian yang pertama yaitu kita akan membuat JWT function authentication. Nah, untuk handler seperti ini, jadi kita akan mencoba membuat function middleware-nya. Nah, tapi sebelum ini kita perlu package utilization untuk JWT-nya. Nah, jadi sebelum kita mengisi ke sini, kita akan lompat dulu membuat util-nya. Nah, membuat util-nya itu ke bagian ini ya. Oke. Dan untuk yang util kita akan ambil di package, terus kita buat utils. Oh, karena di sini udah ada. Terus kita buat jwt.go. Nah, setelah itu kita akan buat function utility untuk JWT. Yang pertama kita harus simpan secret-nya, secret key-nya. Secret key-nya ini bebas, apapun, misalkan rahasia super. Ini saya buat bebas, trust. Dan setelah itu kita buat custom client, yang mana ini struct untuk menyimpan data-data user. Misalkan kita akan menyimpan username, string JSON username. Selanjutnya kita ambil JWT dari registernya, clients. Nah, sebelum itu kita coba go mode td dulu sama go mode vendor. Oke. Di sini sudah ada, tinggal JWT ini juga udah ada. Selanjutnya biar
lanjut ke JWT, berarti kita perlu import yang namanya JWT versi 4. Nah, kita vendor atau komoditi. Nah, nanti akan langsung kelihatan. Selanjutnya, yang pertama kita akan buat function untuk generate-nya. Generate JWT dari username string. Ini ya akan balikin string dan error. Nah, generate JWT ini berarti kita perlu claims yang mana ini akan kita kirim custom claims. Kita tulis custom claim. Diisi dengan username. Nah, username-nya berarti dari parameter. Lalu register. Coba dulu ini di commute vendor dulu biar aman. Oh, ini errornya salah. Lalu registernya kita akan set expirednya itu register register claim-nya itu bentar. Mendingan berapa ya? 1 jam deh. 1 jam. New number date. Kita buat dari sekarang ya. Time now at 1 jam. 1 hour. Oke. Setelah itu kita generate token. JWT new with client terus JWT single segment method. Nah, ini metodenya banyak, kita pakainya yang ini saja. Lalu kita kirim claim-nya. Oke. Return token string-nya. Segmented string secret key. Oke. Pertama, ini adalah untuk mengenerate si token yang akan kita pakai untuk generate-nya. Selain itu, utility yang nanti akan dibutuhkan pada middleware adalah untuk melakukan validate. Function validate JWT. Berarti kan nanti akan yang kirim adalah token, maka akan balikin adalah custom claim sama error. Nah, kita akan cek validasi si JWT tokennya, parse with claim tokennya, terus ini kita kirim si struct-nya, terus apalagi di sini function key-nya. Jadi return secret key nil. Nah, kayak gini. Kita cek jika error, maka kita akan balikin return nil dan errornya balikin. Gitu. Oke. Terus selanjutnya kita cek lagi kalau si claims-nya itu ada atau enggak. Token claims kita casting ke custom claim. Jadi kita akan cek kalau nggak ada struct-nya atau si token itu tidak valid ya. Token itu tidak valid berarti kita akan balikin return error juga. Return error new token tidak valid. Oke.
Nah, kita lihat, oh karena di sini banyak token, kita bedain token string dan token string agar lebih membedakan. Kita kirim claims dan nil. Jadi kalau misalkan aman, udah dapat pas saat casting ke struct kita yang udah kita buat, makanya kita balikin si struct-nya dan username-nya apa. Oke. Ini adalah util untuk kebutuhan yang nanti kita buat di middleware. Jadi kan di sini kalau kita balik lagi ke pembuatan middleware yang JWT out, di sini ada pengecekan token, ada util validate JWT. Berarti kan kita manggil util ini. Nah, sebelum kita bikin function untuk middleware ini, kita perlu bikin untuk utilnya. Validate JWT sama generate JWT. Oke. Untuk memastikan si generate JWT sama validate JWT ini sesuai sama kebutuhan functionnya, kita perlu buat unit test. Nah, unit testnya berarti kita kirim username, argumen, apa yang diinginkan, atau kita skip saja karena kita mau memastikan bahwa generate yang kita buat adalah benar atau enggak. Oke, ini enggak usah sama oke. Boleh dicek paling dia untuk generate JWT itu pasti ada hanya satu titik ya. Jadi kita pastikan nanti akan kita case contain dia punya titik atau enggak di hasil generate-nya. Nanti yang pertama case ketika got empty, misalkan empty string. Nah, ini kita close dulu biar gede. Nah, selanjutnya argumennya berarti username-nya kosong. Nah, terus once error-nya false. Selanjutnya, kalau misalkan karena di sini nggak di cache, nggak ada cache sama sekali, tapi dianggapnya berarti error. Nggak error. Terus kita sukses buat generate token. Misalkan username-nya Ihsan, terus once error-nya juga false. Nah, kalau langsung di execute, ini terjadi error. Maka kita akan pastikan terlebih dahulu bahwa si got-nya ini nggak kosong. Jadi kalau kosong itu bakal expected error. Jadi di sini expected token string got empty string. Selanjutnya satu lagi kita akan mengecek kalau si string itu tergenerate atau tidak. Contain yang di got titik. Nah, error. Lalu kita expected JWT token structure with dot. Ya. Nah, kita kirim juga aja got-nya. Oke. Ini untuk unit test generate-nya kita create aja. Nah, di sini kita lihat key is invalid type. Nah, bisa kita lihat kenapa dia invalid type. Bisa dicek. Kemungkinan ini ya berarti yang salah. Atau kita cek lagi ke bagian sini. Apakah di sini metodenya pakai ini. Kita update saja sesuai sama yang di tutorial. Nah,
Kita coba lagi. Oke, udah expected valid. Selanjutnya kita akan membuat unit test lagi untuk validate JWT. Nah, validate JWT ini berarti kan yang dikirim sebenarnya adalah username. Tapi kita akan generate ulang agar memastikan sama. Jadi kita akan mock ya. Mock si function menjadi string. Nah, setelah itu kita ingin once usernya itu string dan usernya boolean. Selanjutnya kita akan membuat case sukses. Validate JWT, terus apa lagi ya? Terus ada invalid token. Selanjutnya ada lagi untuk expired token. Nah, oke. Di sini ada 3 test case. Tapi untuk 3 test case ini kita perlu yang namanya modif karena yang dikirim adalah token ke validate ini, maka kita perlu dimodif si token string ini berasal dari mock yang dari ada argumennya. Nah, sehingga di sini yang dikirim adalah token string. Oke. Valid, terus di sini juga diceknya adalah got username, maka one-nya juga one user. One user, terus got-nya juga user. Kita akan ngeceknya usernya aja. Oke, secara ini udah, kita tinggal masukkan case-case-nya. Misalkan username-nya Isan, terus mock-nya. Nah, di sini yang berbeda. Jadi ketika saat mock itu kita akan panggil token string-nya. Kita generate username-nya, kita return token-nya. Nah, ini untuk yang sukses. Kalau yang one user-nya berarti Isan dan one error-nya false. Selanjutnya satu lagi argumen untuk username. Nah, untuk username Isan, terus dia mock-nya itu adalah tidak sesuai. Misalkan this is not a valid token, maka ini expected-nya one error true. Satu lagi username-nya Isan misalkan, terus dia token expired-nya kita bikin. Nah, expired time-nya kita bikin itu dengan cara expired claims. Nah, kita buat sendiri. Misalkan custom claim dari username, berarti argumen username, dan registernya kita bikin expired, misalkan 1 jam sebelumnya. Time now at -1 dikali time hours. Nah, ini berarti kan udah expired kan? Expired. Setelah itu kita generate tokennya. JWT new with claim, terus di sini JWT signing method HS256, terus expired claim. Selanjutnya satu lagi adalah expired token string sama token dot signed string, signed string dari secretnya. Nah, kita balikin expired return stringnya. Nah, ini expected-nya one error juga. Oke, kita execute. Nah, ada yang invalid. Nih, kita lihat ada yang invalid. Kenapa invalid?
Nah, berarti karena nggak ada argumen sama function. Kita cek dulu. Oh, oke. Karena di sini saat balikin got ini nil, maka akan kena panic di bagian sini. Maka kita perlu got, kita update bagian sini. Nah, kita akan update bagian sini dengan pengecekan. Nah, jadi pengecekannya bagian sini itu adalah got tidak sama dengan nil dan oke. Sip. Nah, begitulah untuk melakukan unit testnya. Jadi teman-teman untuk pertama ini video ini kita akan membuat dua function terlebih dahulu. Nanti di next videonya kita akan mencoba melanjutkan untuk membuat middleware-nya. Oke, jangan lupa subscribe dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.